bikin video. Sorry. Soalnya kemarin habis ujian, alhamdulillah lulus. Oh iya. Nah, video kali ini aku mau bikin tentang atau bahas tentang sex education lagi. Kemarin kan sudah bahas tentang eksibisionisme. Nah, kali ini aku ingin membahas salah satu hal yang banyak banget orang tanyain ke aku. Kenapa perilaku ini bisa kejadian? Kenapa kok mesti gini? Kenapa? Nah, sebelumnya please subscribe, dan kalau nanti kamu ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini ya. Pembahasan hari ini sebenarnya itu aku selain dari pertanyaan beberapa temen, aku juga terinspirasi dengan salah satu film yang berjudul Nymphomaniac. Nah, buat temen-temen mungkin terdengar agak aneh ya, karena itu salah satu film yang memang sudah lama, tahun 2013, dan itu film dewasa masuknya. Tapi aku tidak terlalu mau fokus pada hal-hal yang namanya film dewasa otomatis banyak adegan seksnya ya. Aku tidak fokus pada hal itunya, tapi aku ingin fokus pada hal tentang apa yang penyebab perilaku si aktor atau aktris ini yang memperlihatkan kenapa kok dia berperilaku nymphomaniac itu. Nah, buat teman-teman yang mau tahu buku saktinya anak psikologi, jadi nymphomaniac itu sebenarnya istilah lain dari hypersex atau sex addiction ya, sex addict. Nah, di PPDGJ sendiri, PPDGJ tahu kan, Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia. Aku memang masih pakai yang ini, tapi ini versi yang paling lengkapnya nih, gede banget kan. Nah, ini masuk pada gangguan seksual itu di kode F52.7. Mungkin buat kalian yang bukan anak psikologi bingung ya, kok pakai kode-kode ya. Ini salah satu pedoman diagnosisnya nih guys, jadi sekalian belajar ya. Nah, di sini tuh masuk dorongan seksual yang berlebihan. Aku bacain sedikit ya. Jadi pria dan wanita kadang-kadang mungkin mengeluh mengenai dorongan seksual yang berlebihan atau hypersex yang menjadi masalah tersendiri dan timbul biasanya pada akhir masa remaja atau pada dewasa muda. Nah, kelainan ini juga termasuk dengan nymphomania dan satyriasis. Jadi nymphomania itu biasanya pada cewek dan satyriasis itu pada cowok. Jadi udah mulai terbuka ya tentang apa sih sebenarnya nymphomania itu dan ciri-cirinya seperti apa. Jadi itu masuk penggolongan pada hypersex. Nah, biasanya untuk seseorang yang memiliki gangguan seksual terlebih pada hypersex, biasanya ada dua macam nih. Satu yang memang dari dari dalam diri tuh dia tidak ingin, tapi dorongan seksnya tuh tinggi banget. Dan kedua, dia memang ingin dan menikmati, tapi lingkungan sosialnya itu tidak menerima perilaku mereka. Jadi keduanya ini tetap ada konflik ya. Yang satu konflik dengan pribadi, yang satu konflik dengan eksternal. Nah, dua-duanya ini otomatis mengganggu aspek-aspek kehidupan mereka, dan otomatis juga kualitas hidup mereka juga turun ketika tidak bisa istilahnya berdamai dengan apa yang mereka alami. Jadi as you know aja ya, jadi tidak semua tanda kutip perilaku yang terlihat menyimpang itu harus disembuhkan, enggak. Jadi ada beberapa orang yang memilih untuk berdamai dan mencari metode-metode lain yang bisa jadi gimana ya istilahnya tuh, jadi bisa menyesuaikan gitu ketika di masyarakat gimana, ketika dia sendiri gimana. Jadi otomatis mereka memperkecil konflik dengan orang lain dan dengan pribadi. Tapi ada juga yang memang benar-benar seseorang itu ingin benar disembuhkan. Biasanya schizophrenia itu kan memang tidak semua orang mau memiliki gangguan jiwa tersebut seperti itu, karena juga impactnya juga ke diri juga merusak, ke orang lain juga merusak, dan
demensia. Otomatis demensia itu seperti apa ya, menurunnya kemampuan mengingat kayak gitu-gitu. Jadi memang perlu fleksibel sih melihat beberapa kasus itu. Jadi tidak semua harus disembuhkan dan lain-lain. Ada metode-metode yang memang perlu untuk mengadaptasikannya atau ya berdamai lah, kata lainnya seperti itu. Nah, kalau cuma teori-teori doang kan nggak seru nih. Jadi aku ingin mengambil satu kasus atau hal yang bisa aku analisa dengan kasus hypersex ini. Nah, salah satunya yaitu yang tadi udah aku sebutin tadi, yaitu pada film Nymphomaniac. Aku tidak terlalu fokus pada siapa direkturnya, aktornya siapa dan lain-lain, karena aku tidak fokusnya ke situ. Nah, tapi aku fokusnya tentang yaitu analisanya. Jadi aku pakai itu ya, contekan. Oke, jadi di awal itu Nymphomaniac itu memang filmnya tuh agak dark gitu lah. Jadi mungkin, dan ada dua volume 1 dan volume 2. Tiap volume itu menceritakan fase hidup si tokoh utama secara runtut. Jadi yang volume 1 itu dari masa kecil sampai dewasa awal, dan volume 2 itu dewasa awal sampai dia ya dewasa akhir lah, 30 atau 30-an kayak gitu. Dewasa akhir tuh ya kayaknya tuh belum sampai dewasa akhir sih, dia masih middle age gitu deh. Nah, jadi tokoh utamanya itu cewek bernama Jo. Jadi Jo kecil itu dia itu memang sudah memiliki kecenderungan ya, jadi suka memberikan stimulus-stimulus pada organ seksualnya. Sebenarnya ini wajar buat anak-anak, karena kalau teman-teman perhatiin, coba deh perhatiin tetangga, adik itu dari bayi sampai 3 tahun itu, dari bayi itu biasanya jempol, ngemut-ngemut jempol. Itu sebenarnya definisi kenikmatan mereka. Jadi kenikmatan anak kecil itu bukan porno kayak kita gitu loh. Jadi kenikmatan anak kecil ya sesuatu yang membuat mereka bahagia, bikin mereka seneng. Jadi sesuatu yang bikin mereka merasa aman. Coba, jadi ketika anak kecil bayi nih nangis dan dia mulai menghisap, kan nyari puting ibunya, tapi ketika itu nggak ada, otomatis dia kan menghisap kakinya, jempol kakinya, atau menghisap jempolnya sendiri, jempol tangannya, dan itu dia merasakan ketenangan, jadi dia nangisnya reda. Nah, begitupun juga anak kecil 3 tahun, 2 tahun, mereka kan lebih suka nggak buat suruh pakai celana aja kan susah banget nih, dan mereka juga kadang-kadang tuh entah garuk-garuk atau pegang-pegang penisnya atau vaginanya. Sebenarnya itu salah satu di Freud itu ada fase-fasenya anak itu. Jadi memang secara normal tuh mereka seperti itu, dan ketika kebanyakan kan orang tua melarang tuh, nah impactnya nanti ke dewasa. Jadi dibiarkan aja sih, ya nggak dibiarkan, dikontrol. Jadi buat kalian yang punya adik-adik kecil gitu, jadi ya diperbolehkan aja, jangan terlalu strict banget, tapi dalam lingkungan rumah. Jadi ketika di luar ya pakai celana, kalau di rumah nggak apa-apa, pakai celana dalam aja kayak gitu-gitu. Oke, itu salah satu pengetahuan ya. Nah, tapi si Jo ini perilaku memberikan stimulus pada organ seksualnya tuh berlebihan. Jadi dia tuh, kalau kalian nyari filmnya nanti, jadi usia 5 tahun 6 tahun tuh dia tuh katak-katakan di kamar mandi. Jadi tujuannya tuh untuk menggesek-gesekkan vaginanya di lantai yang berair kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak beberapa hal yang dia lakukan tuh untuk mendapatkan kesenangannya dia. Nah, hubungan dia sama orang tuanya nih cukup unik. Jadi ayahnya dokter dan ibunya itu ibu rumah tangga. Nah, dia itu, si Jo itu anak satu-satunya dan sangat lebih dekat dengan ayah daripada ibunya. Jadi ibunya tuh dingin kayak gitu-gitu. Jadi hubungannya, relasinya tuh lebih pada ayahnya. Nah dari situ, dari Jo kecil mulai dia remaja awal nih, usia 13 tahun. Nah, di sana kan ada 2 choice nih ya, antara berhubungan seks di luar nikah atau
memilih berhubungan seks setelah menikah. Nah, si Joe ini karena dia penasarannya tingkat tinggi terhadap hal-hal yang berbau seks, dia memutuskan untuk memberikan keperawanannya pada orang lain, tetangganya yang sama-sama sekali dia nggak kenal, maksudnya nggak deket gitu. Nah, dia tuh mengekspektasikan kalau hubungan seksual pertama kalinya itu akan romantis dan lain-lain. Nah, kebetulan sebut aja si J, cowoknya tuh juga J kayaknya, aku lupa sih namanya. Nah, si cowok yang pertama ini dia tuh orangnya dingin, anak bengkel, maksudnya suka ngotak-ngatik motor dan apa ya keras gitu lah, maksudnya humannya tuh tidak, kontak emosionalnya tuh nggak ada kayak gitu. Nah, udah nih si Joel minta, aku ingin memberikan keperawananku padamu, apakah itu masalah? Oke, no problem. Ya udah, berhubungan seksual dan lain-lain. Nah, si dia itu ternyata ekspektasinya nggak dapat, ternyata dia hanya mendapatkan hubungan seksual yang dingin. Dari situ dia merasa malu, menyesal dan lain-lain. Nah, setelah dia memberikan keperawanannya pada tetangganya, akhirnya kan dia agak menyesal tuh. Nah, tapi ternyata penyesalan itu hanya sebentar. Nah, dia ketemu sama temennya, jadi mereka kan gairahnya lagi tinggi-tingginya nih. Jadi, belum ya? Oh, udah deh. Oke, nggak apa-apa. Nah, si temennya itu kan gairahnya, dia sama temennya itu kan gairahnya lagi tinggi-tingginya. Nah, akhirnya si temennya itu ngasih challenge nih. Nah, ayo kita banyak-banyakan berhubungan seks di kereta, nanti hadiahnya coklat. Jadi si dua orang ini ke kereta tanpa bawa uang sepeser pun, tapi mereka pakaiannya agak-agak menggoda kayak gitu, pokoknya menggoda, kayak nggak kayak PSK juga sih, tapi itu seksi lah untuk remaja kayak gitu. Jadi dari situ dia kan si Joe itu kan anaknya kan pemalu, nggak berani, tapi karena tantangan itu akhirnya dia menggunakan berbagai macam cara untuk menggait laki-laki, dan akhirnya si Joe pemenangnya kayak gitu. Jadi dari mana ke mana, pokoknya perjalanannya jauh banget. Nah, itu, dan dia mendapatkan coklat, sekantong coklat kayak gitu. Nah, dari situ mulai muncul nih, mulai makin tergerak lagi. Nah, time goes by, si Joe kan udah mulai remaja akhir nih. Nah, dia makin banyak berpetualang dengan banyak laki-laki kayak gitu. Jadi dia tuh mencari banyak laki-laki hanya untuk berhubungan seks. Nah, jadi dia tuh karena sudah menjadi superior dalam tanda kutip pengalaman seks, jadi ketika dia berhubungan seks dengan laki-laki, dia itu memutuskan secara sepihak. Jadi awalnya tuh pura-puranya pacaran nih si Joe, ayo mereka punya relationship yang bagus kayak gitu. Nah, akhirnya setelah berhubungan seks, dia tuh selalu berbicara sama cowoknya, tiap cowoknya, kamu tuh orang pertama buat aku yang berhubungan seks dengan aku kayak gitu, aku sangat menyukaimu dan lain-lain. Nah, besoknya ditelepon, maaf aku sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan kamu. Nah, pola-pola seperti itu dia lakukan pada banyak laki-laki kayak gitu. Akhirnya kan dia kan mulai merasa kan mungkin patah hati dari cowok yang pertama itu kali ya. Jadi dia merasa aku tuh punya power terhadap laki-laki kayak gitu, aku bisa mengontrol laki-laki kayak gitu dan lain-lain kayak gitu. Nah, mereka masih berdua nih sama temennya yang ngajak berpetualang di kereta. Jadi si mereka itu akhirnya entah gimana mereka tuh bikin perkumpulannya tuh perkumpulan setan. Jadi kayak semacam memuja setan. Jadi mereka bikin perkumpulan itu karena mereka jengah melihat orang-orang sekitar yang terpaku pada cinta. Jadi mereka tuh karena mereka tuh nggak suka gitu melihat orang tuh beromantis ria dan lain-lain. Jadi mereka punya rules. Jadi boleh berhubungan seks dengan laki-laki, tidak boleh satu kali, maksudnya gimana ya?
Jadi tidak boleh melakukan hubungan seks yang sama pada satu laki-laki. Jadi satu laki-laki itu cuma boleh satu kali berhubungan seks, tapi itu jadi tetap mencari laki-laki sebanyak-banyaknya karena mereka percaya seks itu hanya nafsu dan tidak ada cinta kayak gitu. Jadi si Joe ini tuh sangat percaya banget pada perkumpulan ini dan dia menaruh harapan besar kalau memang cinta tuh nggak ada di dunia ini, yang ada tuh cuma nafsu kayak gitu. Nah ternyata si temennya ini kan yang jadi ketua perkumpulan setannya ini nih. Nah ternyata si temennya itu jatuh cinta sama pacarnya dan dia melanggar aturannya sendiri kayak gitu. Dari situlah si Joe marah lagi. Padahal yang bikin aturan kamu, kenapa kamu yang melanggarnya kayak gitu. Nah si Joe tuh marah banget. Terus si Joe kan akhirnya kecewa nih karena merasa terhianati oleh si temennya itu. Nah terus udah nih kan si Joe akhirnya berjalan sendiri, maksudnya ya dia berpetualang sendiri. Nah si Joe itu kan udah mulai dia sekolah kedokteran ngikutin bapaknya, tapi di tengah sekolahnya itu dia mengundurkan diri dan dia memilih untuk bekerja. Nah di suatu kerjaan itu dia kan bekerja sebagai sekretaris. Nah ternyata yang nggak diduga-duga si kepala atau direktur kantornya itu tuh si cowok yang pertama mengambil keperawanannya dia kayak gitu. Dia awalnya dia dingin, dia kan kaget nih, are you serious? Yeah. Nah si itu kan dingin. Nah tapi karena si cowoknya kan mulai punya perasaan sama si Joe, mulai tertarik, mulai deket-deket, akhirnya Joe luluh juga. Nah jadi si Joe mulai merasakan cinta dan dari situ Joe teringat kata-kata si temennya yang ketua perkumpulan setan itu. Jadi quote-nya itu the secret ingredients of sex is love kayak gitu. Dan dia merasakan oh ya ternyata cinta seks tanpa cinta tuh hambar ya. Dan dia tuh menemukan gairahnya di ketika berhubungan, maksudnya pacaran serius dengan si cowok yang pertama kali mengambil perawanannya dia itu. Akhirnya dengan begitu dia kan percaya nih sama si cowoknya dan dia memutuskan untuk tidak berpetualang lagi dan memutuskan untuk sama si cowoknya. Tapi ternyata harapan si Joe itu pupus. Di tengah kedekatannya dia, si cowoknya itu pergi entah kemana dan kabarnya sama cewek lain kayak gitu. Mulai deh dia frustasi, ya stres ya, karena dia kan sudah muncul perasaan cinta sama si cowoknya itu. Ternyata cowoknya pergi dan dia punya trigger tersendiri terhadap si cowoknya itu. Jadi ketika dia di kereta melihat cowok yang punya tipikal mirip sama si mantannya itu, dia akhirnya terangsang kayak gitu. Jadi si cowoknya kan rambutnya klimis nih, yang pomade kayak gitu. Jadi ketika ngelihat rambut orang yang mirip sama mantannya tuh, jadi tuh dia tuh bergairah kayak gitu. Terus ngelihat jam tangannya kok sama, terus bahkan tuh sampai detail banget, sampai kuku, sampai sepatu bahkan kayak gitu. Jadi dia di kereta kan banyak orang nih, dia mengumpulkan simbol-simbol atau simbol-simbol yang mirip, bukan simbol sih, ciri-ciri yang mirip sama mantannya itu. Ciri-ciri cowok itu lihat sana, tapi sambil masturbasi. Jadi tangannya dia dimasukin, jadi ditutupin gitu ya pakai jaket nih sambil masturbasi kayak gitu. Nah pola itu terus menerus. Nah jadi kan sudah mulai kelihatan nih perilakunya si Joe tuh gimana dari kecil sampai ini mulai dewasa, maksudnya ya dewasa menengah kali ya menengah apa awal gitu. Nah jadi dengan masturbasi dan lain-lain tuh jadi dia mulai sulit mengontrol hasrat seksualnya. Dulu kan dia kan karena kan sudah komitmen untuk nggak berhubungan seks lagi sama cowok, terus dia ketemu cowoknya yang cinta pertamanya lah, tanda kutip ya, cinta pertamanya, terus ditinggali, terus dia masturbasi, terus dia karena udah mulai gak tahan nih, dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan pola pada saat remajanya dia, yaitu dengan banyak tidur dengan laki-laki dan memutuskan secara sepihak. Jadi dia seperti mengontrol lagi dengan, kan dia tuh turun nih, harga dirinya turun karena ditinggalin cowok kayak gitu. Terus dia mulai ngeapin lagi dengan memainkan perasaan cowok, bahkan
suatu ketika, jadi kan dia mulai dewasa lah ya, udah mulai mateng gitu kan, otomatis laki-lakinya juga pria-pria matang gitu, jadi yang udah tua, yang nggak tua-tua banget sih, pokoknya yang udah bapak-bapak kayak gitu-gitu, sampai pokoknya semua tipe cowok tuh dia jajalin. Nah, ada satu yang bikin miris, jadi ada satu kepala keluarga itu yang rela ninggalin keluarga hanya demi Joe kayak gitu. Jadi sampai anak-anaknya tuh datang, anak-anak sama istrinya tuh datang pengen ketemu, mana sih wanita yang sudah merebut laki-laki, ayah dari anak-anak saya kayak gitu-gitu. Nah, saking gitunya ya. Nah, dari situ dia mulai mulai berpikir bahwa dia itu merasa ada sesuatu yang memang tidak bisa dia kontrol, yaitu hasrat seksualnya sendiri itu. Nah, entah gimana caranya, karena dia kan sudah berpetualang gitu, akhirnya si cowoknya si mantannya itu balik lagi dan memutuskan untuk menikah serius sama si Joe. Dari situ si Joe akhirnya berlabuh. Nah, ini volume pertama ya. Nah, volume kedua ini cerita tentang kehidupan setelah menikah si Joe. Jadi si Joe ini kan suatu ketika si Joe itu marah pada dirinya sendiri, bahkan sampai vaginanya itu dipukul-pukul kayak gitu. Apapun tuh pokoknya dipukulin ke vaginanya dia. Jadi si Joe tuh marah karena dia sudah tidak merasakan sensasi seks lagi. Maksudnya udah tidak bisa merasakan hasrat seksualnya lagi pada si suaminya kayak gitu. Dia tuh pokoknya marah pada dirinya dia sendiri sampai nangis, pokoknya stres banget kayak gitu. Nah, si cowoknya itu akhirnya dengan si suaminya dengan rendah hati akhirnya ya sudah, aku memperbolehkan kamu untuk mencari laki-laki lain yang bisa memberikan kepuasan seksual pada kamu kayak gitu, dengan bimbang dan lain. Jadi si Joe tuh udah punya anak cowok. Jadi tiap malam, siang kan si Joe yang ngerawat, malam cowok suaminya kayak gitu. Nah, suatu ketika dia tuh mulai kan keliaran seksualnya dia kan sudah mulai terpendam nih ketika menikah, dan ketika suaminya memberikan permission itu mulai keliarannya tuh muncul lagi. Jadi di sekitar apartemennya itu ada 2 orang Nigeria gitu, kayak Nigeria atau Negro kayak gitu-gitu, badannya keker-keker yang gede hitam kayak gitu kan. Jadi dia nyuruh orang buat si itu tuh berhubungan seks sama si Joe, karena bahasanya nggak ngerti dan lain-lain. Ternyata ketika mau action ternyata tuh nggak masuk gitu loh, nggak ngerti. Jadi 2 orang, dan 2 orang ini tuh rebutan buat siapa duluan, nah, bingung kayak gitu. Terus akhirnya dia memutuskan malam-malam itu ya pokoknya berhubungan ketemu laki-laki lain kayak gitu-gitu. Dia nggak pelacur, enggak, tapi dia yaitu mencari laki-laki untuk bisa memberikan kenikmatan seksualnya. Nah, akhirnya dia tuh mendapatkan informasi gitu, ada seseorang BDSM yang butuh partner scene kayak gitu, pokoknya dipukul-pukul dan lain-lain kayak gitu. Dan si Joe itu merelakan diri seperti itu karena untuk mendapatkan kenikmatan seksualnya lagi kayak gitu. Nah, dari situ dia akhirnya sensasinya muncul lagi, hasratnya dia muncul lagi kayak gitu. Padahal ya ampun, subhanallah, sadis banget lah pokoknya kayak gitu. Bahkan sampai dia meninggalkan anaknya. Si suaminya itu bahkan sampai marah gitu loh. Kamu pilih, suatu malam itu kamu pilih pergi atau di sini bersamaku. Akhirnya dia milih pergi. Dan si suaminya itu dan anaknya pun juga pergi juga, akhirnya meninggalkan si Joe gitu. Tapi sedihnya si anaknya itu malah ditelantarin, dimasukin ke orphanage gitu, panti asuhan, dan si suaminya itu tuh entah pergi kemana lagi kayak gitu. Nah, mulai di situ kebimbangannya dia kayak gitu. Jadi suatu ketika dia bekerja di suatu pabrik itu, klienannya itu tuh tercium sama entah HRD-nya entah kepala kantornya gitu, dan dia tuh masuk ke sebuah klub hypersex gitu loh, maksudnya klub terapi, maksudnya
terapi grup gitu loh, jadi kayak semacam FGD dan lain-lain sama psikolog gitu. Jadi mungkin psikolognya tuh kan masih tricky gitu zaman dulu, jadi tidak mencari tahu kebutuhannya si Jo itu apa, tapi langsung menjudgment kalau si Jo tuh harus sembuh, harus lepas dari perilakunya dan lain-lain kayak gitu. Ternyata si Jo tuh akhirnya marah kalau dia nymphomania itu beda dengan hypersex kayak gitu. Jadi buat teman-temannya dia kan bercerita kalau aku sangat terganggu dengan hasrat seksualku yang berlebihan, ini itu. Sedangkan Jo kan posisinya kan nggak kayak gitu. Jo kan ya terganggu, tapi dia bisa itu salah satu kebutuhannya dia banget gitu loh, bahkan melebihi makan gitu loh. Kalau nggak nge-sex itu mungkin dia akan mati atau gimana kayak. Sedangkan yang lainnya kan memang sangat ingin lepas dari ketergantungan itu kayak gitu. Nah dari situ si Jo akhirnya marah dan dia memutuskan sikap. Sekali 2 kali terapi si Jo ngikutin polanya, oh ya aku juga, padahal dalam hati enggak kayak gitu. Akhirnya dia marah. Nah itu terus ya drama gitu deh. Terus akhirnya dia ketemu, pokoknya dia jadi penjahat bayaran. Nah ini salah satu scene yang aku suka banget karena dari jadi dia tuh jadi debt collector gitu, tapi debt collector yang elegan gitu. Elegan tuh bukan mesti seksi ya, tapi cara nagihnya itu tuh pakai hal-hal berbau seksualitas gitu loh. Aku juga nggak habis pikir. Jadi si Jo itu sampai bisa si orang itu tadinya benar-benar nggak mau bayar, aku tidak mau bayar, tapi si Jo tuh cerita, jadi tuh membuat imajinasinya si orang yang ditagih itu tuh ngelayang-layang kayak gitu. Ternyata si Jo tuh bisa menemukan hasrat seksual si laki-laki yang ditagih itu tuh pedofilia kayak gitu. Dan akhirnya karena nggak tahan dan akhirnya oke, aku bayar. Jadi di situ tuh dari situ aku juga dapat pelajaran bahwa seksualitas itu tidak melulu tentang hal-hal yang berbau seks gitu loh. Ternyata seksualitas itu bisa dibuat untuk nagih utang, ya nggak nagih utang juga ya. Jadi tuh menggali seseorang imajinasi seseorang itu tuh apa gitu, dan itu bisa kita pakai untuk tujuan tertentu. Nah kalau di Jo ini kan filmnya kan untuk tujuannya kan untuk nagih utang. Nah kita bisa lagi beda, kita mungkin bisa untuk memberdaya diri atau gimana, who knows gitu loh, karena memang ternyata kayak gitu tuh terjadi kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah karena si Jo kan udah jadi senior nih di debt collectornya itu, akhirnya si bosnya itu nyuruh dia untuk nyari kader kayak gitu. Jadi ada satu anak remaja kayak gitu yang punya tanda kutip kekurangan, jadi kupingnya itu agak sobek atau gimana gitu, dan itu tuh bikin dia tuh drop gitu loh. Nah si Jo tuh bisa ngangkat dan bisa mendidik kayak gitu. Nah ternyata si anak didikannya itu tuh juga punya hasrat seksual yang cukup menggebu juga, tapi nggak sampai nymphomania kayak gitu. Jadi ya mulai eksplorasi seksual bareng sama si Jo, padahal sama-sama cewek tapi mereka bukan lesbian kayak gitu. Jadi semacam eksplorasi kayak gitu deh. Nah ternyata cerita si mantan suaminya Jo itu ternyata juga punya utang, dan si Jo itu bertugas untuk menagih. Nah karena dia sudah punya, karena kan pokoknya perasaannya dia tuh entah benci, entah cinta dan lain-lain campur aduk kan, belum bisa dia kontrol. Akhirnya dia menyuruh si anak didiknya tuh untuk menagih sama si mantan suaminya. Ternyata ya gitu deh, si anak didiknya tuh bukan jatuh cinta ya, pokoknya tertarik secara seksual sama si mantan suaminya kayak gitu. Nah ini sebenarnya mendekati ending sih. Nah suatu ketika entah gimana si anak didiknya itu tuh akhirnya meninggalkan Jo, tapi dengan cara sadis gitu deh. Jadi dipipisin gitu kayak gitu. Nah ini video isinya memang spoiler tentang nymphomaniac ya, jadi kalian kalau ya pokoknya isinya sebagian besar udah aku ceritakan, tapi dari sinematiknya dan lain-lain kayaknya kalian kalau memang cinema addict ya memang perlu nonton, karena
beda lah, anti mainstream, filmnya anti mainstream banget sama film-film yang lainnya. Jadi di sini aku ingin menggarisbawahi sih sebenarnya, kenapa sih kok seseorang kok bisa mengalami nymphomania atau hypersex kayak gitu. Sebenarnya itu tuh terjadi karena pola. Jadi pola yang berulang-ulang dan pola yang terus, karena seseorang itu kan belajar nih, seorang itu kan bertumbuh dan setiap fasenya itu kan ada pembelajaran. Nah, tentang si Jo ini tuh dia belajar tentang seksnya itu, tentang gairah seksnya dia, apanya seksnya dia. Jadi tapi tidak secara positif kayak gitu. Jadi di awal cerita tuh si Jo tuh sudah mengakui kalau aku tuh orang yang paling berdosa di dunia kayak gitu. Ya itu, jadi sebenarnya gimana sih kalau misalnya memang aku tuh sebenarnya pengen berubah kayak gitu, tapi tuh gimana, aku sudah merasa tidak punya kontrol dan lain-lain kayak gitu. Ya mulai dari merubah pola kayak gitu, karena pola yang terus menerus itu kan otomatis jadi karaktermu kayak gitu. Jadi kebiasaanmu yang terus kamu lakukan itu akan jadi karaktermu. Nah, gimana merubah karakter ya? Dengan merubah pola, otomatis merubah kebiasaan kayak gitu. Ya sebenarnya ini aku analisa memang tidak menggunakan psikoanalisa dan lain-lain, karena memang itu perlu pemahaman yang dalam banget. Tapi buat teman-teman agar lebih mudah mencerna, jadi aku melihat ini sebagai behavior. Jadi segala sesuatu perilaku seseorang itu dipelajari. Begitupun dengan si Jo. Jadi gangguan tanda kutipnya dia itu melekat dengan dia karena mendapatkan feedback positif terus gitu loh. Gangguannya itu, jadi otomatis makin gede. Beda lagi ketika dia mendapatkan lingkungan yang positif yang bisa mengarahkan dia ke hal-hal yang baik. Mengarahkan itu kan, seks itu kan energi kan. Nah, karena dia kan fokusnya ke situ, jadi energinya dihabiskan ke situ. Beda lagi ketika dia mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, otomatis drive-nya dia, hasratnya dia, energi seksnya dia, energi hidupnya dia otomatis disalurkan ke tempat yang lain. Jadi kalau buat teman-teman yang tanya sama aku, gimana sih? Jadi ada salah satu temen, Yori, aku tuh kasihan banget sama temen aku. Jadi temen aku susah untuk berhenti gitu ngelakuin seks, dan aku tuh pengen banget ngebantu dia untuk berhenti. Gimana caranya? Nah, yang aku garis bawahi dulu, benar nggak si temenmu itu ingin berhenti, atau hanya itu persepsi kamu aja? Karena dari orang lain kan, sisi persepsi orang lain kan nggak tega ngeliat temen kayak gini-gini. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, si temenmu ini tipe yang mana? Tipe yang memang benar-benar ngerasa terganggu, atau tipe yang sebenarnya nyaman tapi lingkungan tidak tidak menghendaki dan lain-lain. Jadi memang setiap tipe, setiap pola itu kan memang perlu treatment yang beda-beda. Jadi gitu ya, semoga kalian gimana ya, melihat seksual itu dari sisi yang berbeda kayak. Jadi tidak melulu porno, tidak melulu penis, vagina, no, of course no ya. Jadi kita bisa melihat sisi seksual itu dari sisi yang elegan. So buat kalian yang suka dengan video ini, please subscribe, karena ke depan aku akan banyak ngebahas tentang hal-hal dari film, buku, bahkan dari kasus-kasus yang aku temuin secara langsung gitu di video ini. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya, silahkan komen. Dan buat kalian juga yang pengen orang lain tahu, please share this video ya. So cukup dulu aku untuk video aku hari ini. So see you, bye bye.